Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Kita akan ibadah online sesaat lagi. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, pastikan Anda tidak melakukan kegiatan lain selain beribadah, membantu Anda fokus beribadah dari awal sampai akhir. Yang kedua, ajaklah setiap keluarga di rumah Anda untuk bersama-sama beribadah online. Karena walaupun online, esensi ibadah begitu nyata. Urapan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama mulai untuk beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Dan saya bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat yang setia terus di channel ini untuk beribadah online bersama-sama dengan kami. Setiap kita harus tetap terus semangat, harus tetap berharap kepada Tuhan, dan kita mau bawa pagi hari ini dengan sukacita, dengan menari, dengan yang seluruh jiwa kita untuk menari, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan dan diberikan anugerah yang berlimpah bagi setiap kita. Mari kita buka ibadah pagi hari ini dengan doa. Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur sebab Engkau baik dan Engkau selamanya baik bagi kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan sukacita, kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk menari, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan walaupun online tapi Engkau hadir di setiap hati kami, Engkau ada di bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, agar kami selalu semakin mengenal Engkau dan mengenal kehendak Engkau. Urapilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Setiap bagian-bagiannya, setiap hal yang dicurahkan, dibagikan hari ini lewat pujian, lewat firman. Esensinya begitu nyata dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan-Nya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus
aku, namun karena ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, menyembahmu, memujimu.
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari persiapkan diri untuk kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebagaimana kita lakukan, itu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukannya, itu adalah merupakan perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan iman. Kita dapat membedakan antara roti dan tubuh Kristus, antara anggur dan darah Yesus. Kalau kita dapat membedakan dengan iman yang seperti saya katakan tadi, kita melakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar. Saudara sudah siap? Kalau sudah siap, mari pegang roti masing-masing di tangan kananmu dan angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih dengan pengorbanan anakmu, dengan membiarkan anakmu dicambuk, dianiaya, dan dipakukan di kayu salib. Maka Tuhan, kami beroleh penebusan. Dan hari ini Tuhan kami mengikuti perjamuan kudus. Dan kami percaya apa yang kami terima adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan makan, saudara. Puji Tuhan. Saudara, mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah, kami beroleh penebusan dosa. Dan kutuk tidak berlaku lagi atas hidup kami, karena Engkau telah membayarnya tunai, dan Engkau telah menyelesaikannya di kayu salib. Kami terima ini dengan iman Tuhan, dan firman-Mu mengatakan bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan, dan kuasa darah Yesus menyempurnakan kesembuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami terima darah Yesus. Silakan minum, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, terima kasih dengan pengorbanan-Mu, kami mendapatkan kekuatan kembali dan pemulihan kembali Tuhan. Rohani kami disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu lagi saudaraku di minggu pertama bulan Juli. Bulan berjalan terus, hari terus berjalan, dan kehidupan kita juga terus berjalan. Dan kita pada saat ini kita akan melihat kembali bagaimana pertumbuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita di tema Advance yang masih kita jalani sampai dengan akhir tahun ini. Di tengah-tengah pandemi ini kita tetap semangat, kita tetap bergairah di dalam Tuhan, bahwa intervensi Tuhan tidak akan dibatasi oleh karena kita tidak nyambung dengan Tuhan.
Judulnya adalah Kapan Pertumbuhan Terjadi dan Terkoneksi Visi dan Nilai-nilai. Ayat firman Tuhannya kita akan baca dalam Yesaya 1 ayat 10 dan 14-15. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudaraku, ayat-ayat yang dituliskan oleh Yesaya, pasal yang pertama ayat yang ke-10 menunjuk kepada kondisi di Sodom dan Gomora. Kondisi-kondisi ini juga digambarkan sebagai kondisi-kondisi yang ada di akhir zaman. Jangan sampai kita membuat Tuhan sendiri terbeban, dan bebannya, maksud saya beban Tuhan menjadi berat oleh karena apa yang kita lakukan hanya sekedar kebiasaan, bukan datang dari hati yang paling dalam. Itu sebabnya kita mau belajar dan mau datang kepada Tuhan. Apa yang perlu kita persiapkan sehingga kita dengan Tuhan terkoneksi atau nyambung, saudaraku. Tuhan menegur pemimpin Yehuda dan Yerusalem, bahkan menyebut mereka penguasa Sodom dan orang-orang Gomora. Kota-kota jahat yang dimusnahkan dalam Kejadian pasal 19. Karena mereka terus melakukan ritual keagamaan. Lama setelah hati mereka menjadi dingin dan jauh dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka terus mengejar visi yang saleh, jauh dari nilai-nilai yang melahirkannya. Mereka telah menjadi pemimpin kosong dan kosong. Tuhan menyesali perilaku acuh tak acuh, cuek. Dia tidak ingin pemimpin yang hanya melalui satu kegiatan semata yang tanpa isi, tanpa nilai, saudaraku. Dan ada para pemimpin yang waktu itu disebut di dalam Yesaya itu dapat terlihat baik sambil mengejar visi berharga yang tidak lagi mereka anggap berharga. Visi itu dilalukan, dilupakan begitu saja. Dan pemimpin pada waktu itu hanya menemukan kekuatan ketika hal-hal berikut itu nyambung. Dan kita akan belajar bersama bagaimana kita semua sebagai bagian dari tubuh Kristus secara kolektif ini kita bisa layak atau dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan membebani hati Tuhan. Yang pertama kita akan melihat tentang visi dan nilai-nilai, saudara. Visi dan nilai-nilai ini kita akan lihat dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah susah hatimu dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ini kisah bagaimana Yusuf ketika pada waktu itu dia sampai pada penggenapan mimpi yang pernah dia mimpikan, yang pernah dia share kepada saudara-saudaranya. Dia pernah ceritakan kepada saudara-saudaranya, dan karena dia cerita tentang mimpi itu, maka Yusuf mendapatkan respon yang kurang baik. Dia malah dibenci oleh saudara-saudaranya, dan pada satu ketika ada rencana untuk dia dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi kehendak Tuhan lain, dia masuk ke dalam sumur, kemudian dia angkat dari sumur, dijual untuk menjadi budak, dan seterusnya sampailah dia penggenapan dari mimpi yang dia dapatkan, saudaraku. Di mana ada visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan Yusuf. Lalu ada nilai-nilai untuk menggenapkan visi itu. Bagaimana dia menjadi seorang yang harus bisa menerima dan menyadari walaupun dia tidak berbuat salah. Dia difitnah,
pada waktu di tempat Potifar. Dan dia dilupakan pada waktu dia di penjara. Dia mengharapkan pelayan dari juru minuman raja itu mengingatnya kembali dan menyebut namanya dia. Ketika dia difitnah dan dia dilupakan, ini dua kata yang tidak enak di dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, saudaraku, waktu kita difitnah, kita pasti merasa kita protes. Pada waktu kita dilupakan, kita mungkin juga kesel, saudaraku. Tetapi Yusuf lewat proses itu, lebih kurang selama 13 tahun dia lewati. Dan sampailah dia pada satu penggenapannya. Dan pada saat dia sampai pada penggenapannya, persoalan yang ada pada saudara-saudaranya belum selesai. Masih mengganjal dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena perbuatan dosa, perbuatan jahat yang ingin melenyapkan adiknya. Oleh karena kecemburuan, oleh karena ketidaksukaan. Mestinya kalau orang mendapatkan visi ini, dia melihat, oh ini ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang kita harus nangkap dan kita harus support dia, kita harus dukung dia. Ada nilai kesalehan, ada nilai penguasaan diri, ada nilai penyangkalan diri, yang mestinya dia kembangkan dan dia dukung supaya adiknya bisa jadi. Tetapi oleh karena situasi itu kakaknya gak bisa nerima, maka Yusuf harus dipisahkan. Dan dengan cara-cara yang logis bagi mereka, tapi itu merupakan bagian dari penggenapan rencana Tuhan. Saudara, bagi Yusuf dia melihat bahwa apa yang dia lihat di dalamnya ada nilai-nilai yang terkandung. Dan nilai-nilai itu lewat proses kehidupan yang dia bisa lakukan. Dia bisa melihat yang ketika orang lain tidak bisa lihat. Dia bisa mendapatkan peluang yang orang lain anggap itu sebagai penghalang atau beban. Dan dia bisa melihat sebuah target ketika orang lain itu menganggapnya sebagai halangan atau hambatan. Itulah nilai-nilai yang tertanam di dalam diri Yusuf. Ada yang dia lihat, ada nilai-nilai. Dan kalau itu sudah didapatkan, antara visi dan nilai-nilai nyambung, saudaraku, maka Tuhan bawa untuk penggenapan visi itu. Yang kedua, gaya hidup dan ucapan. Gaya hidup dan ucapan, tingkah laku dan ucapan, saudara. Matius 5 ayat 37, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku, sederhana, tetapi ini seringkali kita mendapatkan tantangan untuk kita mengambil sikap seperti ayat firman Tuhan ini. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Lebih dari itu dikatakan, berasal dari si jahat. Ini akan menunjukkan apa yang kita lakukan dan yang kita ucapkan harus menjadi bagian yang sama. Ini menunjukkan integritas daripada seseorang atau seorang anak Tuhan yang harusnya mempunyai integritas, yang mesti itu menjadi bagian dari kehidupannya, yang melekat menjadi gaya hidupnya. Gaya hidup dan ucapan harus menjadi satu kesatuan yang sinergi, yang bisa berjalan bersamaan. Sehingga apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu terhadap orang Farisi, mereka bisa mengatakan, tetapi mereka tidak bisa berbuat. Apa yang dibuat dan yang dikatakan berbeda. Tapi saudara dan saya bukan orang Farisi. Kita perlu belajar apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Oh haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, perilaku dan karakter. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ada sesuatu yang berlawanan. Dia bisa katakan, oh aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan. Tapi selagi dia menghadapi saudaranya,
Dia tidak bisa betul-betul mengasihi, bahkan dia membenci saudaranya. Kenapa dia begitu benci saudaranya? Mungkin saudaranya berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, mengingkari janjinya, atau saudaranya berbuat sesuatu yang memalukan dan lain sebagainya. Kalau itu saudara kita, itulah tanggung jawab kita untuk kita berbicara kepada dia, untuk kita bisa menyampaikan nasihat, evaluasi. Urusan diterima tidak diterima mungkin urusan belakang, tapi kita ingin menunjukkan bahwa itu adalah kasih. Tetapi kalau kita melakukan dengan kasih, pasti Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan perubahan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah. Ini firman Tuhan yang mengatakan, saudaraku. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita, ada dalam keluarga kita, ada bersama dengan kita, atau ada memang saudara kita, saudaraku, itu menjadi bagian yang terdekat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai implementasi bahwa itulah ungkapan kasih kita terhadap Tuhan atau terhadap Allah apabila kita mengasihi saudara kita. Saudaraku, perilaku dan karakter, biarlah ini menjadi karakter. Karakter itu sesuatu yang biasa kita lakukan terus-menerus. Menjadi karakter yang baik, tentunya kalau kita melakukan sesuatu yang baik secara terus-menerus, maka itu akan menjadi bagian yang mungkin akan menjadi otomatis kita lakukan. Dan itu gambaran daripada kasih Allah. Oh, haleluya. Yang keempat, saudaraku. Tadi yang ketiga, perilaku dan karakter. Yang keempat, image dan integritas. Biasanya orang, jaim gitu kan, jaga image begitu ya. Supaya kita dengan orang lain, image orang lain terhadap kita tetap baik, makanya banyak orang yang jaim. Daniel 1, 8 dan 9, juga 12, 15. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin-pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kenapa, saudaraku? Karena makanan-makanan, minuman-minuman raja itu adalah makanan minuman kelas 1, memang betul itu. Tetapi itu dipersembahkan dulu kepada berhala-berhala. Dan bagi Daniel, menurut pemahaman Daniel dan teman-temannya, kita tidak boleh minum itu. Mungkin secara fisik, dari nilai nutrisi atau mineral atau vitamin atau kandungan gizinya itu jauh lebih besar. Tetapi Daniel berani mempertaruhkan integritasnya untuk dia berani mengambil sikap dan keputusan untuk tidak menajiskan dirinya. Ini bukan sekedar jaga image, saudara. Bukan. Ini memang orang akan mempunyai image gambaran tentang Daniel dan teman-temannya bahwa ini pribadi yang berbeda. Ketika dia berani mengambil untuk perbedaan ini, dan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menguatkan dia dan menjadi pembelanya. Ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pengawal istana itu. Pemimpin pengawal istana gak berani ambil resiko. Tetapi karena Daniel integritasnya kepada Tuhan dia jaga, maka Tuhan yang membelanya. Ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Apakah cukup? Harusnya kalau dari seorang ahli gizi ya nggak cukup. Tetapi ketika dia berani mempertaruhkan integritasnya dan image pada Tuhan, Tuhan bela. 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.
Mereka lebih baik, mereka lebih smart, lebih cerdas. Timbangannya juga nambah, saudara. Jadi luar biasa, banyak yang hari-hari ini timbangannya nggak mau nambah, tapi Daniel nggak sengaja makan makanan yang mengandung lemak dan protein dari hewani itu, tetapi dibuat nambah sama Tuhan. Tuhan dilawan, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi itu poin yang keempat. Kita lanjut poin yang kelima, berbicara tentang janji dan hasil. 1 Samuel 17 ayat 32, 34, 35, 37. Ada beberapa ayat. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena raksasa Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow, Saul jadi berpikir ini anak kecil, pengalaman tidak ada, tapi keberaniannya luar biasa. Ini enggak umum ini. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, apa yang dilakukan saudara? Maka aku mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Artinya apa? Singa dan beruang tidak berdaya di hadapan Daud. Selagi orang lain takut menghadapi singa dan beruang, selagi orang lain takut menghadapi Goliat. Begitu Goliat muncul maju, mereka berlarian berhamburan. Mereka sembunyi, tidak ada satupun orang yang berani maju, termasuk Raja Saul. Dia tidak berani menghadapinya. Tetapi Daud yang tidak pernah dilatih di latihan-latihan tertentu untuk dia mengangkat senjata, berpakaian khusus, baju sirah ketopong di kepalanya, dan tombak, saudara. Tetapi dia punya pengalaman dengan Tuhan waktu dia menghadapi singa dan beruang. Orang lain lihat singa dan beruang takut, tidak untuk Daud. Dihadapi, dia kejar. Kalau mau menyerang, dia akan hajar sampai dia membunuhnya, saudara. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah, sebuah pernyataan yang berani. Bukan hanya sekedar janji, tapi pernyataan yang berasal dari urapan yang Tuhan lepaskan kepada Daud. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul berpikir, saudaraku, kalau mau perang, ya pakai baju perang, pakai alat perang. Tetapi bukan cara Saul. Tuhan selalu punya cara. Dan ketika Tuhan punya cara, maka Tuhan memakai Daud dengan pengalaman Daud bersama dengan Tuhan ketika dia sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Oke saudaraku, kita tahu semua hasilnya. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat itu yang ditakuti oleh seluruh orang yang ada di Israel. Dan Daud menggenapkan janjinya. Dia potong lehernya, dia bawa ke hadapan Saul. Dan dia dihormati. Bahkan saudara-saudaranya Eliab, Syama, Abinadab yang tadinya melarang Daud, malah mengata-ngatai Daud, kamu ini orang, kalau bahasa sekarang kamu ini kepo, selalu ingin tahu. Tapi karena Daud ditaruhkan dalam hatinya oleh Tuhan,
Dia harus menolong umatnya untuk membebaskan dari intimidasi yang bernama Goliat ini. Dia tetap maju dan maju. Puji Tuhan, masuk ke poin yang ke-6, strategi dan dukungan, saudara. Untuk kita belajar strategi dan dukungan ini supaya nyambung, di Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, Gideon ini seorang yang penakut tadinya. Dia mencoba untuk mengirik gandum itu di tempat penggilingan anggur itu. Pemerasan anggur itu, saudaraku, supaya tersamar. Oh, ini bukan sedang untuk bahan makanan kok, ini anggur jadi aman. Ya, dia nyaru lah istilahnya begitu, saudara. Dan ketika firman Tuhan datang kepada Gideon supaya dia pergi, oleh karena Tuhan mengutus dia nggak percaya. Dia banyak berdalih, tapi suatu saat Tuhan kerahkan ada 32.000 orang. Tapi kata Tuhan kebanyakan. Katakan sama mereka yang takut pulang. Pulang, saudaraku. Dari 32.000 tinggal 10.000 orang. Berarti yang pulang 22.000, banyak yang pulang. Tapi yang 10.000 pun kata Tuhan kebanyakan. Hakim-Hakim 7 ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dari yang 10.000 itu Tuhan punya strategi. Sekarang semua disuruh minum air di sungai itu. Ketika mereka minum, amati cara mereka minum. Kalau minumnya menjilat air, kumpulkan mereka. Kalau minumnya dengan berlutut lalu mengambil dengan tangannya, masuk ke mulutnya, kumpulkan itu. Ternyata yang minum air dengan berlutut dan membawa tangannya ke mulutnya hanya 300 orang, saudara. Ini artinya inilah orang-orang yang bersiap. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk temannya juga. Dan untuk membela negaranya. Ini orang-orang yang berkualitas. Pada waktu minum, pada waktu haus dia minum, dia tidak hanya fokus untuk kebutuhan minumnya, tetapi dia juga memperhitungkan keselamatannya. Dia juga memperhitungkan bagaimana ketika dia nanti bisa minum, dia tetap selamat, sehingga dia masih tetap bisa berjuang untuk negaranya. Ini luar biasa. Akhirnya Tuhan turut campur menyediakan 300 orang ini untuk pergi bersama dengan Gideon. Untuk mengalahkan musuhnya yang selalu mengintimidasi dan merampas semua hasil panen yang mereka tidak tanam. Akibatnya orang Israel kesulitan dan hidup dalam ketakutan. Tetapi ketika Tuhan menuntun dan mengambil seseorang, Tuhan memberikan strategi, Tuhan juga menyediakan dukungan. Dukungannya orang-orang tadi, tapi tidak hanya dukungan orang-orang, semua harus ada strateginya. Yang dari 32 turun ke 10.000 sampai 300. 300 orang inilah yang disiapkan untuk maju melawan musuhnya, saudaraku. Luar biasa. Strategi dan dukungan itu nyambung. Di Hakim-Hakim 7 ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, kalau kita diseleksi oleh Tuhan, apakah kita termasuk yang 300 orang itu? Saya berdoa dan berharap, biarlah kita termasuk yang 300 orang itu yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat
bagi bangsa dan negaranya. Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam renungan kita, saudara. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Inilah saudara dan saya. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Bukan hanya tumbuh, rapi tersusun. Sesuai dengan ukuran masing-masing. Sehingga pas, saudaraku. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itulah saudaraku dan saya. Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kita masing-masing punya pelayanan. Sesuai dengan kapasitas dan panggilan kita masing-masing. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih. Masing-masing kita menerima pertumbuhan sesuai dengan kadar pekerjaan kita, saudaraku. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tetap semangat terus untuk mengiring Dia, saudara. Apa yang bisa kita terapkan? Adakah dalam hidup saudara dan saya yang belum nyambung dengan Tuhan sampai hari ini? Coba kita cek. Kita cek, saudaraku. Apakah visi yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita menyikapi, membuat rencana, kemudian persiapan-persiapan strategi, kemudian melakukannya dan lain sebagainya, masih belum nyambung, kita terus mengalami gagal. Mari, ini kesempatan untuk kita periksa diri, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, hidup kita ini akan menjadi efisien, berdaya guna, dan efektif, berhasil guna. Ketika visi yang dari Tuhan itu nyambung dengan nilai-nilai. Saudaraku, dapatkan visi, temukan nilai-nilai di dalamnya, dan masuk dalam prosesnya Tuhan. Dan Tuhan akan membawa saudara dan saya ke dalam pintu keberhasilan yang sudah menanti kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Saudaraku yang kasih, mari angkat tanganmu, buka hatimu. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, melepaskan damai sejahteranya dan berkat-berkatnya diberkati ketika kau masuk dan keluar. Berkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, buah kandunganmu. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dalam persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang
Jemaat City Blessing, mari sama-sama kita menyimak beberapa pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih akan tetap ibadah online bersama dengan Pastor Yosi Sudarmaji dan tim. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu perpuluhan maupun persembahan umum, dapat menghubungi kantor gereja untuk mendapatkan informasi nomor rekening gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa bersama-sama secara korporat lewat aplikasi Zoom, mari daftarkan diri Anda dan dapatkan informasinya lewat WhatsApp grup gereja. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.